Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surga bukan karena sholat subuh, masuk surga bukan karena baca Quran, masuk surga bukan karena puasa sunat, masuk surga karena rahmat Allah. Memang semua hamba ini masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya. Bagaimana cara mendapatkan rahmat itu? Ya lewat amal. Ya. Apakah semua amal akan menentukan dia langsung masuk surga? Belum tentu. Kan ditimbang dulu, diukur dulu. Apakah ikhlas atau tidak? Apakah baik atau tidak? Kan kita nggak masuk surga karena sholat. Kita nggak masuk surga karena sedekah, karena puasa, karena amal soleh. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kata Nabi Muhammad, lu masuk surga itu bukan karena amal lu. Bukan utamanya karena amal lu, tapi karena rahmat dari Tuhan. Kita masuk surga Allah karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Yang membuat seseorang itu masuk surga karena apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Tapi Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Memang untuk masuk ke surga, rahmatnya Allah. Betul, masuk surga karena rahmat Allah. Tapi pertanyaannya, siapakah orang-orang yang Allah beri rahmat kepada mereka? Adalah mereka yang beriman dan beramal salih. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naron kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adzaba innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Mari kita lihat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki dan kekal di dalamnya serta tanpa hisab. Al-Quran jelas, tidak bertele-tele. Orang yang mengerjakan perbuatan bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah terpilih, tempatnya neraka. Dan yang mengerjakan amal soleh secara benar sesuai Al-Quran dan sunnah terpilih dapat surga. Untuk itu, narasi tentang masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah, perlu di cross check dengan Al-Quran agar tidak menyesal di kemudian. Verifikasi bagaimana Al-Quran dengan penceramah lain. Nomor 6 ayat 160, Pak. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun.
barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Man jaa bil hasanati falahu athru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza ila mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang dengan kebaikan, datang di akhirat nanti dengan kebaikan, maka baginya 10 permisalannya, artinya 10 kali lipat kebaikan itu. Kemudian, dan siapa yang datang dengan kejahatan, maka tidak akan dibalas kecuali yang persamaannya, artinya itu sebanding kejahatan yang dilakukan, dan mereka tidak didolimi atau tidak dianiaya. Jadi di sini tidak dianiaya. Tidak didolimi atau tidak dianiaya. Nah, kalau kita melihat 3 ayat ini, Pak ya, di sini tadi kan sudah jadi satu. Siapa yang melakukan perbuatan soleh dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, dia akan masuk surga dan tidak didolimi sedikit pun, tidak dianiaya sedikit pun. Kemudian di sini siapa yang melakukan kejahatan tidak akan dibalas kecuali seumpamanya, artinya sebesar kejahatan yang dilakukan, sebanding ini. Dan siapa yang melakukan kesolehan dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka itulah yang akan masuk surga. Diberi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan. Ini juga melengkapi penjelasan itu. Bahkan di sini siapa yang melakukan kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali. Nah, dari 3 ayat ini bisa dipahami bahwa sesungguhnya saya katakan tadi masuk surga itu gampang gitu loh, Pak. Sekarang nggak gampang itu gimana? Kalau orang melakukan kejahatan ya, 1 misalnya, itu nanti balasannya ya 1 kejahatan yang diberikan, perbandingannya gitu. Kalau sekarang melakukan kebaikan 1, itu nanti dibalasnya 10. Kalau misalnya kejahatan 1, kebaikan 1 kan berarti masih ada plus 9, Pak. Nah iya, logikanya kan gitu. Maka saya katakan untuk masuk surga kan gampang gitu. Nah, cuma nanti ini perlu kita juga uraikan bagaimana sebenarnya persyaratan-persyaratan yang diminta gitu. Di sini ada beriman, ada amal soleh dan sebagainya. Ya. Padahal kan kalau misalnya orang setiap hari melakukan kebaikan terus saja kan berarti kan akan secara akumulasinya kan semakin banyak. Nah, di sini jelas-jelas kita bisa melihat bahwa Allah itu betul-betul Maha Pengasih dan Penyayang. Dan juga tidak membedakan baik umat itu laki-laki maupun perempuan, tidak dibedakan. Kadang-kadang yang membedakan itu kan malah orang sendiri. Mestinya gini, zaman dulunya kalau orang perempuan, wah ini perempuan itu nanti yang paling banyak penghuni neraka, itu kan supaya takut. Karena mungkin dulu belum banyak pengajian-pengajian, nah ini dikasih tahu begitu takut. Dan amal soleh merupakan sebab masuk surga. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kalau kita buka Al-Quran, semuanya isinya tentang amal soleh dengan surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga Firdaus. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab apa? Amalan kalian. Wa yubashshiral ladzina ya'maluna wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang beramal soleh, bagi mereka ganjaran yang indah yaitu surga, makithina fihi abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Artinya apa? Sudah perkara yang ma'ruf bahwasanya surga, amal soleh merupakan sebab untuk apa? Masuk surga. Bahkan bukan cuma sebab untuk masuk surga, bahkan sebab sebagai barometer bagi Allah untuk menentukan derajat orang di surga. Walikullin darajatum mimma amilu, bagi masing-masing derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Allah Maha Adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Allah tidak akan samakan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang tidak bersedekah. Allah tidak akan samakan. Kalau sama-sama masuk surga, maka tingkatannya apa? Berbeda. Apa yang membuat Allah menjadikan surga mereka berbeda? Karena apa? Amalan. Ini jelas.